Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kondisi sehat ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan perkembangan pengenalan pola. Nah, di sini kita akan membahas khusus untuk konsep dari pengenalan pola. Nah, outline yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, definisi dari pengenalan pola, kemudian struktur dari sistem pengenalan pola, dan selanjutnya pemanfaatan dan perkembangan aplikasi. Nah, etimologi dari pola itu sendiri sebagai objek, ya, sebagai objek, kemudian sebagai proses atau kejadian yang kemudian diberikan nama. Ada nama tersendiri, atribut yang diberikan pada objek maupun proses tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pola sebagai himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa pola itu himpunan pengukuran. Jadi, kelompok beberapa benda nanti kemudian diukur berdasarkan apanya? Berdasarkan kriteria atau parameter tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat yang termasuk beberapa pola. Nah, ini adalah pola sidik jari, kemudian iris mata, ya. Nah, di sini kan iris mata ya, retina mata. Kemudian pola wajah, pola thumbprint, telapak tangan, kemudian pola tanda tangan, dan pola pengucapan, speech. Ya, ini merupakan gambar dari beberapa pola yang dimaksudkan dalam sistem pengenalan pola yang kita bahas. Nah, kemudian kita berikan sesuai dengan definisi Munir bahwa pola itu sebagai entitas yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya. Jadi dikatakan sebagai pola ketika dia merupakan bagian dari kumpulan atau entitas yang terdefinisi, kemudian nanti setelah diidentifikasi atau terklasifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, contohnya ini ya. Ini sejumlah abjad. Nah, ini merupakan huruf kapital, sementara di bawahnya merupakan huruf case ya, atau huruf non kapital. Nah, kemudian pada huruf ini juga akan diidentifikasi tinggi, tebal, titik sudut, lengkungan garis. Nah, nanti kalau misalkan dia diidentifikasi sesuai dengan pola mesin ya, atau yang merupakan bahasa yang dipahami oleh mesin, nah itu berdasarkan ketinggiannya, ketebalannya, titik sudut maupun lengkungan garis. Nah, berikutnya adalah suara. Nah, suara ini parameter yang diukur bagaimana yang saya jelaskan tadi ya. Ada amplitudo, ada frekuensi, nada, intonasi, dan warna. Nah, beberapa parameter atau variabel ini yang kemudian menjadi pengukuran dari satu perhitungan yang dilakukan oleh mesin. Nah, untuk tanda tangan. Nah, tanda tangan berdasarkan panjangnya, ya, kerumitannya, semakin banyak lakukannya berarti semakin rumit. Berarti mesinnya nanti memiliki waktu ya untuk mengenalinya. Kemudian berdasarkan tekanan. Nah, tekanan itu mempengaruhi juga tebal tipis. Kalau biasanya ditekan, nah biasanya dia lebih kuat. Tintanya itu akan menempel pada tempat yang kita tanda tangani. Nah, kemudian berikutnya ya sidik jari. Ini berdasarkan lengkungannya, ada namanya worn-nya, lengkungan setiap sidik jari dari setiap orang itu tentu saja berbeda. Nah, itu yang kemudian menjadi identifikasi dan ciri khas dari setiap orang.
karena sidik jari ini merupakan salah satu biometrik ya yang ada pada manusia, yang kemudian menjadi ciri khas dari manusia itu yang tidak sama dengan manusia yang lainnya. Nah, kemudian di sini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duda dan Hart ya, penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori. Nah, dia bisa berupa objek fisik, bisa juga berupa kejadian. Nah, ke dalam satu atau dua atau lebih kategori tertentu. Nah, kalau dikatakan berarti ke dalam klasifikasi tertentu. Kemudian menurut Skelkov, ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada deskripsi dan klasifikasi. Nah, ini atau dalam hal ini pengenalan dari suatu pengukuran. Nah, jadi sudah lebih kepada deskripsi dan klasifikasi atau pengenalan. Menurut Kusrini, cabang kecerdasan buatan yang menitik beratkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam kelas-kelas tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, dia lebih lagi kepada apa kemanfaatan sehingga metode tersebut atau teknik tersebut itu dilakukan. Nah, karena dia merupakan kecerdasan buatan yang nantinya kecerdasan buatan itu ditanamkan pada mesin, nah berarti mesin tersebut itu disuruh bekerja mengklasifikasi objek, kemudian berdasarkan kategori atau kelas tertentu ya. Nah, apa kasusnya? Ya sesuai dengan kasus yang diinstruksikan pada mesin atau sistem tersebut. Berikutnya adalah kelas pola kategori, di mana merupakan himpunan pola yang nantinya itu memiliki atribut tertentu. Jadi kalau kita berbicara pola, nah dia memiliki kategori atau kelas-kelas. Misalkan kelas yang berkaki 4, kemudian yang berkaki 2 ya, binatang yang berkaki 2 dengan binatang yang berkaki 4. Nah, itu kan kelasnya beda. Kalau yang berkaki 4 cirinya seperti ini, kemudian yang berkaki 2 cirinya seperti ini. Berikutnya kumpulan dari beberapa objek yang identik atau dikatakan memiliki kemiripan data. Ada juga yang misalkan identik ya. Nah, contohnya ini T dengan T yang ini, T. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa huruf T ini semuanya huruf T. Nah, hanya dia memiliki model penulisan yang berbeda atau format penulisan yang berbeda. Nah, sehingga dari format penulisan tersebut itu akan mempengaruhi bagaimana pola dari huruf T ini. Kemudian selama proses pengenalan, objek dimasukkan ke dalam kelas yang ditentukan. Jadi ada proses pengklasifikasian objek tertentu berdasarkan kesamaan dari ciri-ciri yang dimiliki setiap objek tersebut. Berikutnya adalah teori ya atau model, kemudian algoritma, sistem untuk meletakkan pola-pola ke dalam kategori. Jadi kalau misalkan kita berbicara bagaimana nanti satu objek itu dikategorikan, nah berarti kita membutuhkan, karena yang mau bekerja ini kan adalah mesin. Nah, sehingga kalau misalkan mesin itu bekerja, nah dia harus memiliki teknik tertentu, metode tertentu atau model tertentu, supaya nanti dia bisa mengkategorikan pola-pola tersebut itu sesuai dengan kelas atau kategorinya masing-masing. Kemudian yang kedua, menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara pengenalan pola, berarti ada sesuatu yang dikenali. Nah, untuk sampai mengenali sesuatu itu berarti harus ada proses untuk belajar dulu ya mengenali. Jadi tidak mungkin dia bisa langsung mengenali. Nah, sebelumnya dia harus diajarkan.
Misalkan kalau berkaki 2 itu seperti ini ciri-cirinya, yang berkaki 4 itu seperti ini ciri-cirinya. Nah, sehingga nanti ketika misalkan diberikan gambar yang berkaki 4, maka dia akan langsung bisa menebak bahwa misalkan ya, itu adalah kucing, itu adalah kuda. Nah, kalau misalkan berkaki 2, nah misalkan unggas, jenis-jenis unggas ya, ayam, ada bebek, nah ada bangau, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada pola-pola yang kemudian mampu dia kenali dari pola-pola sebelumnya. Dia memberikan identitas suatu pola ya, yang kemudian diminta kepada sistem untuk mengenalinya ketika pola sebelumnya itu sudah diajarkan. Kemudian, nah ini belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya. Jadi nanti ada kekhasan tertentu ya dari setiap pola itu. Misalkan kekhasannya itu nanti dia akan pelajari. Nah, ini misalkan tadi ya berkaki 4. Nah, jadi apanya dulu yang diidentifikasi? Kakinya dulu sebelum ke yang lain-lainnya. Misalkan sebelum ke bagian mulutnya, sebelum ke bagian rambutnya. Nah, jadi yang paling khas dulu yang kemudian membedakan antara jenis binatang yang ini dengan yang lain, atau hewan yang ini dengan hewan yang lain. Nah, bagaimana dengan persepsi manusia? Nah, kalau misalkan kita berbicara pengenalan pola, nah berarti mesin yang hendak kita ajarkan ini itu mengadopsi bagaimana kemampuan manusia ketika mengenali benda-benda atau objek yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalkan pada manusia kita diberikan panca indera. Dengan panca indera ini kemudian kita mampu membedakan, melihat dengan mata, kemudian melakukan perabaan, perasaan, penciuman, pendengaran, ya. Nah, itulah indera yang kemudian diberikan oleh Allah kepada manusia dengan tujuan bagaimana manusia itu mampu kemudian mengidentifikasi objek-objek yang ada di sekitarnya untuk tujuan dalam hidupnya, ya, yang berkaitan bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, pada saat misalkan kita melakukan penginderaan dengan menggunakan panca indera kita masing-masing, nah di sini ya ada beberapa aksi yang ditimbulkan, ya, misalkan dari indera ini. Ada fungsi yang kemudian dilakukan oleh setiap indera dari manusia. Yang pertama, bagaimana mengenali wajah, ya. Kemudian memahami kata yang diucapkan. Nah, memahami kata ya yang diucapkan. Ketika diucapkan, nah berarti pendengaran juga berfungsi. Kemudian penglihatan terhadap bibir juga itu akan berfungsi. Kesesuaian antara gerakan bibir dengan apa yang didengar, sesuai tidak. Kemudian membaca tulisan tangan, berarti indera juga kan di situ. Bagaimana manusia itu kemudian mampu membaca, oh ini tulisan tangan saya, ini tulisan tangan misalkan anak saya, ini tulisan tangan teman saya. Karena lekukan tulisan tangan itu sudah menunjukkan ciri khas dari masing-masing si pemilik. Kemudian membedakan makanan segar dari baunya. Nah, kita juga bisa membedakan ya berdasarkan indera penciuman kita. Nah, ini makanannya sudah basi, sudah bau atak, sudah bau busuk. Nah, ini masih harum ya. Kemudian aromanya enak, langsung lapar. Nah, sehingga di sini panca indera manusia betul-betul kita gunakan sebagai panca indera yang mampu bereaksi ya, memberikan respon terhadap apa yang menjadi masukan terhadap panca indera tersebut. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah, atau tantangannya adalah bagaimana menjadikan mesin atau komputer memiliki kemampuan yang sama dengan manusia. Nah, ini masalah. Ketika misalkan
kita mau menjadikan mesin itu sama dengan manusia, berarti kemampuan manusia itu harus ditransferkan kepada mesin. Nah, persoalannya kemudian manusia dengan mesin itu berbeda. Kalau misalkan manusia tadi memiliki panca indera, mesin itu memiliki apa? Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami, bagaimana mesinnya bisa bekerja sebagaimana manusia. Nah, berarti kalau berbicara panca indera misalkan, berarti panca indera manusia itu harus digantikan dengan apa pada mesin? Misalkan pada sensor. Tadi sensor kamera, kemudian sidik jari, ya. Sensor kamera, kemudian kelembaban, misalkan ada sensor kelembaban, kemudian sensor jarak, dan seterusnya. Nah, sensor inilah yang kemudian nanti bisa mengganti kemampuan manusia itu ke mesin. Nah, beberapa pendekatan ya yang kemudian dilakukan pada pengenalan pola ini, ada namanya pendekatan statistik. Jadi kalau kita berbicara pendekatan statistik, berarti ada proses perhitungan, ya, ada proses hitung-hitung. Nah, bagaimana caranya kemudian proses pengenalan pola ini sampai pada proses perhitungan tadi atau melakukan proses statistik tadi? Ini adalah analoginya. Misalkan ada pixel A, ya, A. Grid ini adalah pembagian gambar tersebut dalam bentuk yang kecil-kecil di partisi-partisi. Nah, gunanya apa? Supaya nanti mesinnya itu bisa didekati dengan satu angka tertentu. Nah, dengan angka itu nanti dia akan tahu, oh kalau misalkan huruf A ini berapa grid. Nah, ini ya. Kemudian B juga berapa grid. Nah, ini dia akan melakukan proses perbandingan. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana kalau misalkan ini A ini dengan ini. Nah, ada 3 grid yang kemudian tidak sesuai. Nah, ini yang berwarna hijau 00 berbeda dengan 11, kemudian 1 berbeda dengan 0. Grid inilah yang kemudian berbeda antara huruf A yang pertama dengan huruf A yang kedua. Nah, kemudian kita bandingkan huruf A yang pertama atau gambar pertama dengan gambar yang ketiga. Grid per gridnya ya. Nah, kalau kita katakan juga biasa per pixelnya. Nah, untuk huruf A dengan B, kita bandingkan, jumlah grid yang tidak sesuai itu ada 10. Nah, berarti antara huruf A ini ada 10 bit yang kemudian tidak sesuai. Nah, sesuai dengan gambar berwarna hijau. Kalau misalkan di sini 0, nah di sini 1. Jadi dia miliki bit yang berlawanan, berlogika berlawanan. Nah, kemudian apa yang menjadi masalah juga dalam pengenalan pola. Nah, di sini adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti waktu komputasi, ya, waktu komputasi untuk mengenali satu pola itu. Apakah terlalu lama? Nah, sehingga butuh percepatan. Nah, kenapa terlalu lama? Nah, berarti itu nanti akan kita lakukan proses perekayasaan pada metode yang digunakan. Ada algoritma tertentu yang mungkin perlu dipangkas, tapi kemudian tidak mengubah hasil dari nilai tersebut. Ini tahap dari pengenalan pola. Ada 2 ya. Yang pertama learning. Jadi ada proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada detection atau dalam hal ini recognition. Detection ketika dia mendeteksi, kemudian mengenali, ya, mendeteksi, mengenali. Nah, berarti proses pembelajaran tadi yang dilakukan oleh mesin itu sudah tercapai karena dia sudah mampu mengenali ataupun mendeteksi. Kemudian waktu learning lebih besar. Nah, ini masalahnya ya. Waktu pembelajaran.
kemudian sulit untuk belajar, tetapi sekali belajar, sistem akan menjadi natural. Kemudian dapat menggunakan metode AI, Artificial Intelligence. Kemudian di dalam Artificial Intelligence itu ada beberapa, ya, ada neural network, jaringan saraf tiruan, kemudian ada machine learning. Nah, pada machine learning itu kan banyak, ya, ada SVM, kemudian FASI, dan sejumlah metode-metode lainnya yang kemudian bisa mendukung dari aplikasi pengenalan pola itu yang berbasis AI. Selanjutnya deep learning. Nah, deep learning ini merupakan teknologi kekinian yang kemudian banyak dikembangkan pada pengenalan pola. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.